Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adahas, Sekilas IT. Video kali ini saya dipinjemin Acer laptop. Ini dia Predator Neo 16. Sebetulnya saya jarang-jarang banget ya review si laptop Predator, tapi baru kali ini saya pegang langsung dan lama ya. Pandangan pertama nih ya, pas buka boxnya, ini langsung berasa gaming banget. Busa patternnya ini tuh nggak asal-asalan. Biasanya di brand-brand lain dengan harga yang sama ya, busa-busanya tuh kayak biasa aja, kurang begitu diperhatikan. Tapi kalau si Predator ini pas dibuka, wah beda banget gitu ya. Di situ udah langsung saya pengen pegang bodinya langsung. Wow, keren banget. Kalau kalian beli laptop ini ya, perkiraan saya pribadi nih ya, kalian tuh bakalan sering liatin si bodinya gitu ya. Terus kotor sedikit dilap-lapin. Terus kalau misalkan ngetik pelan-pelan takut rusak si keyboardnya gitu ya. Pokoknya perlakuannya beda. Tapi itu juga kalau kalian belinya pakai duit sendiri. Beda sih kalau misalkan dikasih orang tua atau duitnya menang minjem gitu ya. Perlakuan ke barangnya tuh ya jorok lah gitu ya. Nggak sehalus kalau misalkan kita beli barang pakai duit hasil sendiri ya. Perlakuannya pasti beda. Apalagi desainnya laptop mewah seperti ini gitu ya. Jadi sayang banget gitu kalau misalkan kita jorok nanti lecet gitu atau apa. Jadinya harus diperlakukan dengan halus. Oke, kita langsung saja lihat ke bodinya dulu ya, desainnya dulu ya. Menurut saya ini mirip kayak pesawat tempur ya, dengan exhaust di belakang. Nah, ini di belakang ya, ada polet-polet birunya. Dan ternyata di kanan kirinya juga ini masih exhaust. Dan ternyata masih ada exhaust lagi ketika saya lihat di bawah di sini. Ternyata banyak banget exhaustnya. Mudah-mudahan airflow si laptop ini lumayan cukup bagus lah ya. Dan sekaligus di bawahnya ini kelihatan banget si fan ya untuk mendinginkan prosesor dan GPU. Kalau si laptop ini lagi bekerja, dia kelihatan muter gitu ya. Terus kalau misalkan lagi nyala seperti ini ya, ada RGB-nya di atas fan. Nah, tapi sayangnya ya nggak kelihatan gitu, fan-nya ada di bawah. Oke, balik lagi ke laptopnya. Ini di bagian belakang ini ada portnya ya, port power. Terus ada HDMI 2.1, nah ini portnya udah terbaru juga. Dan ada 2 kali Thunderbolt 4. Jelas ini nggak main-main teman-teman ya. Portnya juga udah semodern ini ya. Dan tidak hanya itu saja, ya, di samping kanan kirinya juga ternyata masih ada. Di sini ada USB 2 Gen 3. Terus di sini juga ada card reader, ada RJ45 juga, ada port audio 3,5 mm juga. Jadi lumayan cukup lengkap. Terus kita lihat lagi naik ke area koper depannya ini. Nah, di sini kita akan lihat katanya ada challenge untuk bisa mencahin kode-kode apa sih maksudnya yang ada di sini. Nah, ini kan. Terus di sini juga ada seperti kode sandi Morse ya, titik kecil, titik panjang, titik kecil gitu ya. Kalau misalkan kalian tahu ini maksudnya apa, coba komentar di bawah. Nah, ini juga mempertegaskan ya, kode-kode di sini ya semuanya mempertegaskan seperti di awal tadi saya bilang bahwa si laptop ini mirip kayak pesawat tempur. Ya coba kalian bayangkan aja gitu ya. Pesawat tempur biasanya suka ada logo-logo atau angka-angka seperti ini gitu ya. Oke, lanjut ya, itu mulai dari desainnya. Sekarang kita masuk ke layarnya. Ini tuh 16 in dengan panel IPS beresolusi 2560x1600 pixel dengan aspek rasio 16:10. Dan tentunya punya refresh rate 165 Hz. Ini penting banget ya untuk si laptop gaming. Terus support juga dengan G-Sync dan Nvidia Advanced Optimus ya. Nah, untuk layarnya, si Acer ini mengklaim layar IPS ini punya color gamut sRGB 100%. Tapi setelah saya tes langsung pakai alat Spider X ini, ternyata memang mendekati hasilnya ya, menunjukkan 98% sRGB. Sip lah ya, bisa direkomendasikan untuk hasil warna yang cukup baik. Dan juga pengujian brightness-nya di sini cukup baik, mendapatkan 7000 poin di 100% brightness-nya. Jadi untuk warna yang lebih akurat, menurut saya setting di 25-50% aja untuk brightness-nya, ini udah lebih dari cukup. Terus untuk bezel kanan kirinya memang udah tipis, cuman atas bawahnya ya masih tebal ya. Karena di sini untuk menyimpan logonya, terus ada kamera juga, terus ada logo si Nvidia-nya di sini ya. Terus kita lanjut ke area keyboard. Nah, ini keyboardnya menurut saya sih jauh lebih popol ya dibandingkan si Acer Nitro V15 yang kemarin saya coba. Apalagi bagian touchpad-nya ini kerasa banget kalau seri Predator memang dibuat sepremium ini. Kalian mau
Nah, mau kenceng-kencengan gitu ya di keyboardnya, nggak usah takut rusak karena kerasanya, karet-karetnya, terus si switchnya ini tuh memang punya bahan premium. Nah, selain kuat dan papal juga, ini udah ada RGB-nya. Tuh, jadi warnanya ya udah kayak keyboard gaming lah, intinya seperti itu ya. Terus kita masuk ke mesin tempurnya karena ini yang paling penting. Dia tuh menggunakan prosesor Intel Gen 13 Core i7 13700HX, 16 core dan 24 thread. Tentu ini lebih kenceng 46% dari Gen 12 atau Gen sebelumnya. Kalau mau dipakai render juga tentu ini lebih cepat sekitar 28% dibandingkan Gen sebelumnya. Nah, sebelum syuting ini tadi saya coba tes aja Cinebench ya. Ternyata PL1-nya ini tuh punya limit 70 watt dan PL2-nya power limitnya up to 157 watt. Sepertinya si Core i7 ini tuh memang bener-bener punya TDP yang cukup tinggi supaya bisa memberikan power yang lebih. Ya, Acer di sini cukup berani lah ya membuka limitnya sampai 157 watt untuk bisa memberikan performa si laptop ini jauh lebih tinggi lagi. Kita akan buktikan aja nanti pas pengujian game apakah beneran performanya tinggi atau enggak. Oke, lanjut untuk GPU-nya. Di sini dia pakai RTX 4060 Mobile ya, 8GB GDDR6 yang mampu menembus 140 watt. Dan si Acer mengklaim ini tuh lebih gede dari defaultnya yang biasanya hanya diberi maksimum 110 watt aja. Wih, Acer memang berani ya, pede banget. Karena dia katanya punya teknologi baru pada pendinginnya yang dikasih nama 3D Aero Blade ya, generasi kelima. Tentunya katanya udah ada Gen 1, Gen 2 dan ini udah generasi kelimanya yang kini sudah menggunakan 89 bilah fan ya dengan ketipisan 0,08 mm aja. Plus, ya untuk mendinginkannya ini dibantu dengan liquid metal thermal grease untuk mendinginkan CPU dan GPU-nya. Nah, di sini saya juga jadi penasaran, apakah beneran menambah performa ketika watt si GPU-nya dibesarkan gitu ya? Kita akan uji nanti sekaligus suhunya apakah teknologi fan ini sehebat itu yang disebutkan oleh si Acer dan thermal grease-nya apakah semaksimal itu? Kita akan buktikan nanti ya. Saya juga udah penasaran ya. Lanjut untuk memori RAM-nya di sini sudah ada 16 GB DDR5 dual channel 5600 MHz. Terus untuk storage-nya ada NVMe 1 TB Gen 4 dan untuk opsi upgrade-nya ternyata masih ada 2 slot memori SODIMM di sini ya. Jadi kalau misalkan kalian mau upgrade memori RAM tentunya bisa up to 32 GB. Terus untuk storage-nya di sini ada 2 slot NVMe, masih ada yang kosong juga, jadi bisa menambah kapasitas storage. Kalau misalkan 1 tera kurang, tinggal beli lagi. Terus ini dia ada software, nah ini Predator Sense. Di sini tuh yang barunya ya, si fiturnya tuh ada robot-robotnya gitu. Jadi kelihatan tuh jadi lebih modern ya. Di sini bisa pilih mode turbo, performance, balance, dan silent. Bisa disetting ya pakai software si Predator Sense-nya, atau kalian bisa klik tombol yang ini. Nah, misalkan hijau masuk ke eco mode, kalau misalkan biru ke balance, terus merah ke performance. Oke, semuanya udah kan ya, desainnya udah, mesin pacunya udah ya, layarnya udah. Sekarang kita akan masuk ke pengujian ya. Apakah si Acer Predator Neo 16 ini tuh bener sekenceng dan sedingin itu? Kita akan uji sekarang, oke? Let's go. Oke, kita langsung saja masuk ke pengujian pertama. Pertama, saya uji dulu kestabilan performanya dengan Cinebench R20 10 kali running tanpa henti. Di pengujian ini, pertama mendapatkan 6.925 poin, running kedua dan ketiga meningkat ke 7.100-an, dan running keempat, 5, 6 balik lagi ke 6.900-an. Nah, dengan poin seperti ini terlihat cukup stabil, tidak ada penurunan skor yang signifikan, jadi teknologi fan pada laptop ini terbilang cukup baik. Untuk pengujian Fire Strike di sini mendapatkan skor 25.466. Ini skor cukup tinggi ya untuk sekelas laptop ya. Lanjut untuk Time Spy di sini mendapatkan skor 11.153 untuk all score-nya, dan terakhir pengujian Port Royal mendapatkan skor lumayan cukup tinggi yakni 5.880 poin. Oke, lanjut dulu ke tes Project BMW 27. Core i7 13700HX ini menyelesaikan rendernya hanya 2 menit 25 detik saja. Dengan suhu maksimum di sini udah merah ya, 100 derajat Celcius, dengan CPU power menyentuh 175 watt. Wow, ini tinggi banget ya.
Salut juga untuk cooling laptop yang bisa menahan prosesor sepanas ini dan tidak terjadi restart atau mati sekalipun si laptopnya ya. Jadi cukup terjaga di 100 derajat Celcius. Kalau untuk rendernya di sini RTX 4060 laptop hanya membutuhkan waktu 10 detik aja. Gege banget ini GPU ya. Lalu saya tes isi diffusion ya untuk render-render gambar anime ya. Presetnya default seperti biasa pengujian ya. Di sini saya munculkan anime Girl Cute ya sebanyak 5 karakter. Untuk speed RTX 4060 laptop ini berkisar di 4,5-4,7 IT per second ya. Jadi untuk merender animasi 5 karakter ini hanya membutuhkan 29 detik aja. Cepet lah ya segini mah, disuruh mikir sendiri dan munculin atau buatin 5 karakter referensi kurang dari 30 detik aja. Jadi untuk aplikasi productivity atau render-renderan, laptop ini udah bisa direkomendasikan. Oh ya, sekalian saya tes dan pingin buktiin aja speed NVMe-nya apakah bener menggunakan Gen 4, dan di sini ternyata bener ketika saya running Crystal Disk Mark ternyata speed read-nya hampir 7.000-an ya. Dan speed write-nya di 5.000-an. Dengan suhu maksimum NVMe ketika lihat di HW Info hanya 76 derajat Celcius aja ya setelah beres benchmark ini. Menurut saya sih ini udah the best lah ya untuk sekelas laptop dengan speed dan suhunya seperti yang ada dimunculkan oleh HW Info ini. Lanjut kita pengujian gaming, langsung aja game berat. Ini Cyberpunk 2077, update-nya terbaru dari Steam ya. Resolusi 1080p, presetnya high, DLSS Ultra Performance, RTX 4060 sudah berjalan full load 98% dengan suhu 80 derajat Celcius. Untuk Core i7 13700HX ini berjalan kisar 30%-an ya. Dengan suhu ternyata lebih panas sedikit dari si GPU ya. Tapi untungnya FPS di sini masih cukup tinggi, masih enak dimainkan harian ya. Dengan average 89 FPS di akhir benchmarknya. Lanjut game kedua ada Spider-Man Remaster, resolusi sama 1080p high, ngerender perkotaannya cukup cepat ya. Usage GPU di sini masih naik turun dari 90%-an 80%-an gitu ya. Nah, di sini baru naik ke 99% ketika masuk war, masuk pertempuran ya. RTX 4060 di sini terlihat full load terus-terusan 99% dengan watt terlihat di 80 wattan. Terus untuk prosesor di sini usage-nya menjadi 50% naik juga ya, dan wattnya di 60 wattan. Untuk sekelas laptop ini termasuk adem dengan watt segitu tingginya ya, panas ya, masih di bawah 90 derajat Celcius ketika main game. Apalagi kalau main gamenya di ruangan ber-AC. Saya yakin suhunya bakalan lebih adem dari ini, karena saat pengujian main game ini di ruangannya tanpa AC. Terus game ketiga ada The Last of Us, resolusi 1200p. Ini beneran tersiksa ya, RTX 4060-nya. Usage-nya tuh sering nyentuh 100%. Dengan watt sekitar 93 ya, naik turun lah ya. Terus suhunya juga berkisar 82-83 derajat Celcius, tapi masih jauh ke 90 derajat Celcius. Sama si prosesor juga di atas 70%-an ya dengan suhu 85 derajat Celcius. Ini kerasa banget ya, game ini tuh berat ya. Tapi untungnya FPS masih di atas 70-an. Ya namanya juga fan laptop ya, pasti terbatas untuk airflow di dalam casingnya ya, cukup sempit. Tapi untuk ukuran laptop dengan watt segitu tingginya seperti tadi pas main game ya, itu termasuk panas banget sebetulnya. Tapi ya memang teknologi fan dari si Predator Neo 16 ini cukup bisa menghandle panas tersebut. Jadi pakai main game seharian sih ini udah aman ya. Cuman kalau untuk jangka 1-2 tahun ke depan, kemungkinan harus sering bersihkan fan atau menjaga airflow-nya di dalam casing itu supaya debu ya gak terlalu banyak menumpuk. Kalau debunya menumpuk, otomatis nanti airflow-nya nggak maksimal, suhu bisa lebih panas dari ini. Oke, intinya ketiga game tadi udah mewakilkan game berat ya. Jadi game-game ringan seperti Valorant, Genshin Impact, game-game e-sport pastinya bisa dilibas. Oke, gimana menurut kalian setelah tadi melihat performa si Acer Predator Neo 16 ini ya? Kalau untuk performanya ya, kalau misalkan kita bandingkan dengan rakit PC menggunakan Intel generasi 13, terus Core i7-nya, terus pakai RTX 4060 gitu ya, NVMe 1 TB, RAM DDR5 16 GB.
kemungkinan itu bakalan habis sekitar 18 sampai 19 jutaan. Tapi kalau misalkan PC belum termasuk layarnya, terus belum termasuk keyboard RGB, terus ada speakernya juga, terus ada touchpadnya juga gitu ya. Kalau misalkan PC sih 19 juta, ya cuman desktopnya aja belum termasuk layar. Kalau ini udah dapat layar IPS, 100% sRGB gitu ya. Terus 165 Hz juga, ya memang ukurannya 16 in. Tapi udah include lah ya. Kalau misalkan kalian pengen Predator Neo 16 ini, kalian harus siapin budgetnya sekitar 25.999.000-an atau 26 jutaan lah ya. Kalau kita lihat dari pesaingnya, memang harga segini tuh ada di tengah-tengahnya teman-teman. Nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga gitu ya. Namun kalau misalkan urusan desain dan build quality, lihat ya. Saya pribadi sih memang suka yang ini ya. Lalu ini masalah untuk si MGP RTX 4060 yang up to 140 wattnya ya. Di sini memang menambah tenaga juga ketika kita aktifkan mode turbo ya. Acer percaya diri di sini menaikkan watt dari 110 ke 140 watt karena didukung dengan teknologi 3D Aero Blade generasi kelima yang tentunya lebih baik 10% dari generasi sebelumnya. Dan ini juga harus berjalan dalam mode turbo. Tentu mode turbo ini harus dibarengi dengan ngecas. Kalau pengen lebih irit lagi, aktifkan aja mode silent di aplikasi Predator Zen-nya supaya baterainya jauh lebih irit. Karena ketika saya pakai laptop ini ya, nggak dipakai main game ya, bertahan hanya sekitar 4 jam 20 menitan. Nggak bisa banyak komplain lah ya urusan baterai, karena ini memang laptop gaming. Wattnya terbilang sangar, ya seimbang lah ya dengan performanya yang cukup kenceng. Jadi kalau misalkan kalian mau bepergian ke sekolah, misalkan ke kantor, bawa-bawa laptop ini, kalian harus bawa chargernya yang segede gaban ini gitu ya. Lumayan berat ya si chargernya, karena untuk bisa menyokong performa dari si Predator Neo 16 ini. Oke, gitu aja sih menurut saya sih. Kelebihannya banyak ya menurut saya pribadi ya. Terus kekurangannya juga tetap ada juga. Oke, gitu aja. Oh ya, satu lagi ya, untuk garansinya dia tuh punya 3 tahun garansi dan 1 tahun untuk accidental damage ya. Kalian bisa cek nanti info lengkapnya, saya akan simpan di deskripsi. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.